Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dengan NIM 2105-254. Di sini saya akan presentasikan permasalahan sosial itu yang mengenai dinasti politik. Yang mana ini merupakan tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah resolusi konflik. Langsung saja yaitu dinasti politik merupakan strategi politik untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain, yang mana itu masih merupakan sanak keluarganya. Adapun gejala-gejala yang mendasari terbentuknya dinasti politik ini, yaitu menurut Wasisto 2013, itu yang pertama, eh, macetnya kaderisasi dari partai politik dalam menjaring calon-calon pejabat publik yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga untuk menjadi pejabat publik. Yang kedua yaitu konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo, di mana mereka menginginkan pejabat publik yang berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarganya atau orang-orang terdekatnya untuk menggantikannya dalam kekuasaan. Maraknya praktik politik dinasti ini menunjukkan akar feudalisme dan tradisi monarki di tanah air, yang mana ini sudah lama dan belum berubah. Saat ini, politik dinasti juga menjadi trending di Indonesia, yang mana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan 2024, yang mana praktik semacam ini seharusnya segera dihentikan, bukan hanya bertentangan dengan semangat demokrasi, namun praktik dinasti politik juga berpotensi menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Meskipun politik dinasti tidak melanggar peraturan-peraturan di dalam demokrasi, namun dalam adanya praktik ini dapat menahan mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu saja. Contohnya yaitu hubungan keluarga antara mantan ketua MK yaitu Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, yang mana putra sulung Presiden Joko Widodo serta keponakan dari mantan ketua MK tersebut. Keterlibatan Anwar Usman dalam memutuskan perkara gugatan terhadap pasal 169 yaitu Q Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 2003 yang menarik perhatian, yaitu isu politik dinasti dan batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Isu politik dinasti ini menunjukkan adanya kompleksitas dan perlunya dievaluasi mendalam terhadap praktik ini, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan dan etika lembaga peradilan di Indonesia. Sebab terjadinya dinasti politik yaitu yang pertama, fungsi partai politik yang melemah, dan yang melemah pada akhirnya timbul pragmatisme dari partai politik dengan cenderung mengangkat elit-elit dan keluarganya menjadi pejabat publik. Kedua yaitu neo-feudalisme yang menguat, yakni revitalisasi kekuatan tradisional dalam arena politik modern yang berbasis tribalisme, regionalisme, premanisme, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu karena biaya politik yang mahal dalam setiap pemilu, mereduksi partisipasi politik aktif dari masyarakat. Demokrasi yang esensinya menjembatani partisipasi politik aktif maupun pasif masyarakat justru terjebak dalam logika demokrasi yang mahal, baik dalam proses pengajuan kandidat hingga pemilihannya. Yang keempat yaitu upaya menutupi kelemahan pemimpin sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok terorganisir dari berbagai kalangan di elit kekuasaan, yang mana membentuk penggantinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini dilakukan agar kepemimpinan tetap ada dalam tangan anggota keluarganya, sehingga kelemahan-kelemahannya dalam memimpin sebelumnya tidak akan terkuak ke publik, sehingga tidak akan diketahui kelemahan-kelemahannya serta perbuatan-perbuatannya apakah itu curang atau bagaimananya. Yang kelima yaitu upaya dalam membangun kekuatan politik. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya upaya penempatan jabatan-jabatan strategis kepada keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Jadi apabila ini berhasil, maka akan terbangun kekuatan politik yang menguntungkan dirinya, sepertinya anaknya atau menantunya dijadikan wali kota. Yang keenam yaitu
upaya menutup peluang pihak-pihak lain yang dalam menduduki kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya sistematis dari pemegang kekuasaan yang membuat persekongkolan politik jahat dan menutup peluang-peluang dari orang di luar keluarganya atau kekerabatannya atau orang-orang terdekatnya masuk kepada lingkaran-lingkaran kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu konflik yang menyertainya. Praktik dinasti politik ini sangat-sangat mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Fenomena politik dinasti menimbulkan kekhawatiran kita bersama tentang stabilitas politik dan keadilan dalam pemerintahan. Pusat kekuasaan yang mana hanya dipegang oleh keluarga-keluarga dari pejabat-pejabat publik, sehingga ini akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan, yang mana berpotensi kepada mengganggu kestabilan stabilitas politik secara keseluruhan. Selain itu, politik dinasti juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemerintahan dengan menciptakan monopoli politik dan konsentrasi kekuasaan ini pada keluarganya saja, sehingga ini menyebabkan kekuasaan yang bisa distilahkan abuse of power dan meningkatkan rasa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu dinasti politik ini dapat menyebabkan kurangnya inovasi pemerintahan dalam pembangunan, yang mana pusat-pusat kekuasaan tertentu hanya dapat menghambat perubahan serta inovasi-inovasi dalam kebijakan pembangunan, sehingga dalam pemerintahan selanjutnya dan sebelumnya hanya sama saja, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kebijakannya untuk pembangunan masyarakat ke depan. Hal ini yaitu dapat sehingga menciptakan kerugian yang sangat besar bagi lapisan-lapisan masyarakat, baik itu elit masyarakat, menengah atau sampai ke bawahnya. Yang ketiga yaitu dampak politik dinasti juga tidak bisa dipisahkan dari korupsi, yang mana konsentrasi kekuasaan pada keluarga tertentu dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Politik dinasti sering terkait dengan skandal korupsi dan nepotisme, yang mana merugikan tatanan politik dan ekonomi negara. Politik dinasti juga memiliki keterkaitan kompleks dengan korupsi, di mana praktik-praktik politik dinasti cenderung menciptakan monopoli dan itu selalu berputar-putar di dalam garis itu. Yang mana dalam banyak kasus, baik itu di Indonesia, di luar negeri atau dimanapun, politik dinasti sering terkait dengan skandal-skandal korupsi dan nepotisme yang merugikan tatanan negara dan perekonomian negara yang sangat kacau. Jadi dengan adanya konflik-konflik di atas, jadi di sini kita dapat melihat itu bisa memberikan resolusi dalam konflik ini, yaitu yang mana yang pertama, kita di dalam lembaga kenegaraan itu harus menguatkan peran-peran dari lembaga negara, baik itu KPU, Bawaslu, lembaga-lembaga peradilan, bahkan itu Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dan independen tanpa memihak salah satu dari saudara-saudaranya, meskipun itu adalah saudara dekatnya. Serta lembaga-lembaga ini harus bersikap tegas dan transparan dalam mengambil keputusan, serta harus menolak dan mendiskualifikasi calon-calon yang terlibat di dalam dinasti politik. Bukan hanya dinasti politik, yaitu juga politik uang atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bisa menciderai demokrasi di Indonesia. Yang kedua yaitu kita harus mendorong lebih besarnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat harus berpartisipasi secara luas dan sadar serta kritis dalam proses demokrasi ini, terutama dalam pemilihan-pemilihan yang akan datang. Masyarakat harus mengetahui dan mempertimbangkan latar belakang dari orang-orang yang akan dipilihnya, bagaimana rekam jejaknya, visi misinya, program kerja apa yang akan dijalankannya, serta apa-apa yang akan mereka janjikan sebelum kita memberikan suara kita. Masyarakat juga harus mengawal dan mengontrol kinerja dari
para kepala kepada pejabat publik yang dipilihnya agar mereka bertanggung jawab dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya kepada rakyat. Yang ketiga yaitu membangun budaya politik. Yang mana budaya politik yang sehat adalah budaya politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme, toleransi, partisipasi, dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Serta budaya politik yang sehat yang harus dibangun melalui pendidikan politik berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Serta budaya politik yang sehat harus didukung oleh media-media yang netral dan independen, serta profesional dalam menyajikan dan informasi serta opini-opini yang objektif serta berimbang tanpa harus menyudutkan salah satu pihak, sehingga masyarakat bisa dicerdaskan dengan informasi-informasi kritis yang mereka sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.